Perkenalkan, nama saya Amira Hasanah Sabila dengan nilai 070 akan menjelaskan mengenai analisis validitas dan juga reliabilitas FFQ dan juga SQFQ dengan metode lain. Latar belakang dari ditulisnya paper ini adalah karena pola konsumsi global terus mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi makanan ultraproses yang menyebabkan adanya peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit hipertensi, dan juga penyakit yang lain. Hal ini menyebabkan masyarakat dunia meningkatkan perhatiannya terhadap dampak kesehatan. Oleh sebab itu, muncullah kebutuhan mendesak akan metode pengukuran konsumsi makanan yang andal dan juga valid. Salah satunya adalah FFQ dan juga SQFQ. Oleh sebab itu, paper ini ditulis untuk menguji kevalidan dan juga andalan dari kedua metode ini. Yang pertama adalah FFQ, di mana saya mengambil studi dari Chung et al. Tahun 2022 di Korea Selatan, di mana untuk mengevaluasi validitas relatif FFQ dilakukan pembandingan dengan metode standar yaitu 24 hour food recall, di mana hasilnya validitas FFQ ini tergolong rendah dengan adanya perbedaan antara estimasi dari FFQ dan juga 24 hour recall berkisar antara 2-40%, tergantung pada kelompok makanan yang dikaji ada MPV, PCI, PF, dan juga UPV. Artinya, FFQ tidak dapat diandalkan untuk menghitung jumlah aktual konsumsi, terutama UPV secara akurat. Untuk validitas yang lain, yaitu validitas relatif dari FFQ terhadap 24 hour food recall ini cukup baik dengan Pearson correlation coefficient berkisar antara 0,26 hingga 0,30. Artinya, FFQ dapat digunakan untuk membedakan individu berdasarkan tingkat konsumsi UPV. Bisa dilihat pada panel ini menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu selanjutnya yaitu hasil analisis cross correlation kuartil, di mana sekitar 72% partisipasi diklasifikasikan ke dalam kuartil yang sama atau berdekatan untuk konsumsi UPV antara FFQ dan juga 24 hour food recall, di mana artinya FFQ menunjukkan kesesuaian klasifikasi relatif yang baik meskipun terdapat presentasi kecil. Misklasifikasi ekstrim itu berada di kuartil terbalik. Untuk reliabilitasnya sendiri menunjukkan angka yang cukup baik dengan 0,54 sampai 0,61 untuk material, sementara untuk kelompok makanan antara 0,33 sampai 0,87. Dengan demikian, FFQ tersebut memiliki reliabilitas yang sedang hingga tinggi tergantung pada item yang diukur, di mana dari hasil review artikel tersebut menunjukkan bahwa FFQ memiliki validitas dan juga reliabilitas moderat dalam konteks dewasa, di mana responden yang diukur adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Untuk selanjutnya adalah SQFQ, di mana saya mengambil studi oleh Oviode Solis et al. Tahun 2022 yang mengevaluasi validitas relatif dari SQFQ dalam estimasi konsumsi makanan berdasarkan sistem klasifikasi NOVA. Sama seperti sebelumnya, ini juga mengestimasi dari UPV, yaitu Ultra Processed Food, di mana hasil uji validitas yang menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai ICC yang berada pada kisaran 0,46 sampai 0,57 tergantung pada kelompok umur. Artinya, tinggal kesepakatan sedang antara SQFQ dan juga 24 hour recall, sehingga dianggap memadai untuk studi populasi. Sementara itu, hasil uji validitas relatif juga cukup kuat dengan eksperimen koefisien antara SQFQ dan 24 food recall mencapai 0,47 sampai 0,56. Artinya, SQFQ mampu mengukur individu berdasarkan konsumsi UPV secara konsisten dengan hasil dari metode pembandingnya. Untuk kualitas selanjutnya yaitu uji analisis kualifikasi quintile, di mana SQFQ yang dilakukan oleh Oviode Solis et al. Tahun 2022 menunjukkan berhasil mengumpulkan lebih dari 70% responden ke dalam kuintil yang sama atau berdekatan dengan hasil dari 24 hour food recall untuk konsumsi MPV dan juga UPV. Artinya, SQFQ ini efektif dalam mengidentifikasi individu dengan konsumsi tinggi atau rendah terhadap makanan tertentu. Uji Bradman juga menunjukkan bahwa rata-rata bias SQFQ berada pada batas yang dapat diterima, sehingga tidak mengganggu interpretasi umum. Namun, kualitas SQFQ untuk kelompok makanan seperti PCI dan PF jauh lebih rendah dengan nilai ICC hanya sekitar 0,1 hingga 0,08, yaitu dikonsumsi dalam jumlah kecil. Reliabilitasnya sendiri menunjukkan reliabilitas interval yang cukup memadai, terutama dalam bentuk MPV dan juga UPV, di mana
Namun, terdapat konsensus bahwa SKFF tidak disarankan untuk estimasi absolut konsumsi energi atau nutrien karena risiko bias estimasi yang cukup besar jika digunakan tanpa penyesuaian. Penyesuaian tersebut seperti pola makan tradisional dan makanan umum yang dikonsumsi oleh anak atau remaja, sehingga daftar makanan yang digunakan dalam SKFF nantinya lebih representatif terhadap diet aktual dari populasi tersebut. Kesimpulannya, FFP memiliki validitas dan reliabilitas modern dalam konteks dewasa, khususnya untuk klasifikasi relatif konsumsi UBP. Sementara, SKFFP menunjukkan forma yang lebih baik dalam konteks anak-anak dan juga remaja. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh desain instrumen yang lebih spesifik dan menyesuaikan dengan kelompok usia serta konteks budaya. FFQ dan juga SSP FFQ sangat cocok untuk analisis distribusi indeks atau rentang kuartil, tetapi estimasi observer perlu kehati-hatian karena cenderung memiliki best offer estimate atau misklasifikasi pada makanan spesifik. Sekian dari saya, terima kasih.